China ini benar-benar luar biasa ya. DeepSeek, AI terbaru dari China, itu bisa nyaingin ChatGPT dengan budget yang semata kaki. Buat ngebikin GPT-4-nya ChatGPT, itu butuh 1,6 triliun, sementara buat bikin DeepSeek R1, itu cuma butuh 90-an miliar. Hampir 18 kali lipat lebih murah. Dan secara teknologi pun mereka bisa kompetitif. Di beberapa tes, DeepSeek itu terbukti bisa ngalahin ChatGPT. Sedangkan kita di Indonesia budget buat bikin Cortex itu tuh, dan itu pun juga kalian tahu lah kualitasnya itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita ngomongin serius ya, selain DeepSeek, banyak banget produk China yang udah berhasil berjaya di dunia. Produk China itu punya biaya yang affordable, tapi kualitas produknya itu canggih, dan dua faktor itu seringkali bikin mereka menjadi market leader. Padahal dulu kalau misalnya kita dengar produk dari China, itu konotasinya agak negatif ya. Kalau misalnya dari sana, kita udah expect barangnya itu murah dan kualitasnya itu jelek, kagak awet. Jadi di video ini gue bakal jelasin gimana caranya China itu berhasil berubah dari negara penciplak jadi the world's factory dan bahkan sekarang menjadi market leader di dunia otomotif, handphone, dan gue nggak bakalan kaget kalau misalnya mereka juga bakalan jadi market leader di AI. Apa hal-hal yang bikin China itu maju? Dan kita di Indonesia butuh tahu semua itu supaya kita ini juga bisa narik investor asing, jadi negara yang swasembada, dan juga bisa jadi negara yang maju. Soalnya saat ini, sekarang yang terjadi di Indonesia ini kebalikannya. IHSG kita itu lagi pada turun, investor asing itu lagi pada keluar, termasuk dari saham-saham banking. Let's go! Buat tahu gimana China bisa sukses seperti sekarang, kita mulai dulu dari sedikit sejarah. Sejak China dipimpin oleh Mao Zedong di tahun 1949, ideologi yang berlaku di China adalah Maoism. Intinya, Maoism ini komunisme yang disesuaikan dengan keadaan China. Dan efeknya, secara politik cuma ada satu partai yang berkuasa, namanya itu sistem One Party State. Untuk ekonomi, sistemnya itu collectivist state socialism. Dan di sistem ini, nggak ada satu orang pun yang punya kepemilikan atas tanah. Semua aset, kayak tanah, peralatan, itu dimiliki oleh negara, dan Mao Zedong itu yang nentuin berapa banyak beras, besi, dan barang lainnya yang butuh diproduksi. Jadi kalau misalnya mau ningkatin produksi beras, para petani otomatis harus menanam padi. Dan Mao ini juga tertutup, dia nggak mau China berhubungan ekonomi dengan negara lain. Jadi secara prinsip, China itu harus bisa swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada semuanya sendiri. Walaupun ini semuanya kedengeran bagus, mau mandiri, sosialisme ini penuh dengan inefisiensi dan juga menurunkan produktivitas. Contoh, saat Mao salah menentukan kebijakan produksi, ekonomi China itu langsung hancur lebur. Misalnya kayak The Great Chinese Famine di awal 1960 yang membunuh 30 juta orang. Lalu gara-gara China tidak melakukan import dan ekspor, ekonomi mereka itu jadinya stagnan. Dan keadaan ekonomi China ini baru berubah ketika Mao meninggal di tahun 1976. Yang jadi pemimpin China selanjutnya adalah Deng Xiaoping. Pendekatan ekonomi Deng ini sangat pragmatis, berbeda dengan pendekatan Mao yang berbasis ideologi. Jadi buat politik, China tetap one party state. Tapi untuk ekonomi, China mengadopsi kapitalisme dengan pengawasan pemerintah. Dan ini gebrakannya cepet ya. Di tahun 1978, Deng membuat gebrakan dengan kebijakan open door policy. Berbeda dari sebelumnya, China memulai membuka diri dan menerima modal dan juga teknologi asing. Mereka kebetulan juga punya pasar yang menarik buat asing, soalnya market domestiknya itu gede. Di tahun 1980, populasi China itu udah hampir 1 miliar penduduk, di mana rata-rata pekerjanya ini juga terkenal murah dan mereka juga terkenal pekerja keras. Lalu kebijakan pemerintah di sana juga masuk akal. Misal kayak bikin special economic zones alias area di mana bisnis itu diberikan kemudahan dan keringanan pajak. Jadi tiga ini itu adalah ramuan yang bagus. Biaya produksi yang murah, kebijakan pemerintah yang masuk akal, dan juga pasar domestik yang gede. Tiga ini yang mengakibatkan ketertarikan asing untuk invest dan mendorong pertumbuhan di sana. Kelihatan, sejak Deng berkuasa dan mendorong kapitalisme, ekonomi China itu pertumbuhannya lebih kuat dan stabil, berbeda dari periode-periode sebelumnya. Di awal 1980-an, brand-brand gede kayak Coca-Cola, Sony, Nike, Panasonic berbondong-bondong masuk ke China.
Salah satu faktornya itu gara-gara SDM yang murah, kerja keras, dan juga pintar. Sekilas ini hal yang bagus, soalnya dengan ini brand asing itu bisa bikin produk kualitas tinggi dengan harga yang murah. Tapi ternyata SDM yang kepinteran itu malah bikin masalah. Mereka bisa ambil skill, teknologi, dan blueprint produk asing dan mereka itu malah bikin barang KW-nya. Nah, saking jagonya SDM mereka, yang ditiru itu bukan cuma hal-hal yang murah dan gak butuh skill aja, tapi juga barang-barang yang high-tech kayak misalnya Walkman, TV, konsol Nintendo, dan lain-lain. Ini pastinya merugikan brand asing ya. Teknologinya itu ditiru, lalu pasarnya ini juga diambil. Soalnya barang KW ini kan bukan cuma ngambilin market di China aja, tapi ini juga diekspor ke negara berkembang lainnya. Salah satunya ya kayak kita sendirilah di Indonesia. Makanya dulu kita pernah ngerasain periode saat barang-barang KW dari China itu yang masuk ke sini tuh ada banyak banget. Otomatis negara-negara dari brand-brand gede kayak dari Amerika dan Jepang yang punya hubungan ekonomi yang cukup kuat sama China, ini pada ngancam. Kalau misalnya China nggak segera menghukum produsen-produsen barang KW ini, mereka bakal memberlakukan sanksi ekonomi ke China baik dari sisi investasi maupun dari sisi konsumsi. Dan dampak sanksi ekonomi itu pasti gede banget buat pertumbuhan teknologi dan ekonomi mereka ya. Makanya China perlahan-lahan terus memperkuat hukum intellectual property mereka. Dan di saat yang bersamaan, China melakukan sesuatu yang sangat berani. Dan ini merupakan titik penting dari pertumbuhan ekonomi China. Sejak mereka menerapkan open door policy di akhir 1970-an, China melakukan banyak impor baik dari segi mesin maupun raw material buat mendorong sektor industri mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, China ngelihat betapa pentingnya supaya mereka itu bisa swasembada dalam berbagai sektor yang krusial. Maka dari itu, China terus berusaha buat ngurangin impor mereka. Contoh, selama tahun 1980, China banyak melakukan impor buat industri manufakturingan seperti tekstil, apparel, dan alas kaki. 1990-an mereka masih melakukan impor, tapi mulai shifting untuk manufaktur yang lebih canggih seperti kimia dan elektronik. Di tahun 2000-an, mereka impor banyak barang-barang high-tech seperti komputer dan handphone. Nah, di sini kita harus perhatiin metrik yang namanya itu import to GDP. Di sini kita bisa lihat di tahun 80-an itu naik, 90-an itu naik, di awal 2000-an naik, tapi di pertengahan 2000-an ini mulai stuck. Ini karena usaha mereka buat ngurangin impor itu mulai kerasa. Ini bisa terjadi karena komitmen pemerintahan China yang selama berpuluh-puluh tahun itu dilakukan secara konsisten dan dengan strategi yang tepat, bukan kebijakan yang berubah-berubah dan strategi yang bikin bingung. Kebijakan untuk menjadi negara yang swasembada ini konsisten dijalanin. Kalau misalnya kita lihat chartnya, 2010 dan seterusnya, import to GDP China ini bahkan mulai menurun. Dan ini bukannya kebetulan ya, ini semuanya direncanakan dan ada strateginya. Di tahun 2015, Xi Jinping ini ngeluarin strategi nasional namanya itu Made in China 2025 buat ningkatin kandungan bahan inti sampai 40% pada tahun 2020 dan 70% pada tahun 2025. Mereka fokus ke produksi barang-barang high-tech dan semikonduktor karena menurut mereka kemajuan di bidang teknologi bisa membuka kemajuan di bidang-bidang lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, usaha China ini udah kelihatan membuahkan hasil. Kita bisa lihat dampaknya langsung di berbagai produk. Misalnya handphone deh yang gue yakin mayoritas dari lo itu udah ngerasain. Di tahun 2010 kalau misalnya kita ngelihat market share handphone di dunia, brand China yang ada itu cuma ZTE dan Huawei. Dan itu totalnya cuma 3%. Tapi kalau misalnya sekarang kalian bisa lihat, dari top 5 market share smartphone di dunia, 3 diantaranya itu adalah brand dari China. Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Totalnya itu kurang lebih 22%. Di Indo kalian juga bisa lihat lah growth shippingnya semua yang juara itu merek-merek China. Ada Xiaomi, Oppo, Realme, Infinix. Perusahaan mereka ini tumbuhnya juga pada cepat ya. Misalnya Vivo. Ini merek yang baru lahir di tahun 2009. Dalam waktu yang singkat, di akhir 2024, Vivo ini udah masuk top 5 market share smartphone di dunia dan ketiga di Indonesia. Awalnya gue lumayan penasaran ya. Emang seberapa bagusnya sih bisa sampai ngambil market share segitu masifnya?
Kebetulan videographer gue punya Vivo X200 Pro yang kemarin baru rilis. Jadi pas gue kemarin ikut acaranya Fortune, gue minta bantuan dia buat ngetes kualitas Vivo X200 Pro lawan SLR yang biasa kita pakai buat syuting acara-acara gede. Kamera Sony ini harganya 90 juta. A7S3 sama lensa tele 70-200 dan Vivo videographer gua itu harganya 18 juta. Ini gua ambil beberapa footage selama acara dan menurut gua kualitasnya ini bisa bersaing ya dengan SLR yang harganya itu 5 kali lipat. Kualitas zoomnya pun juga menurut gua lumayan bagus buat handphone, 10 kali lipat pun juga masih tajam. Ini juga foto-foto di malam hari saat low light, yang kiri itu pakai SLR dan yang kanan itu pakai Vivo X200 Pro. SLR kali ini gue pakai lensa standar 2470 dan udah dimentokin ke 70 mm. Jadi kelihatan ini fotonya itu dari lumayan jauh ya. Nah, buat yang handphone ini gue zoom 10 kali lipat, 20 kali lipat, sama 30 kali lipat. Makanya saking happy-nya videographer gue sama kualitas foto dan video dia sampai bilang kita udah nggak perlu bawa lagi SLR gue, cukup pakai handphonenya dia. Ini tuh 1/5 harga, ukuran handphonenya bisa masuk ke kantong celana, dan kameranya ini hasil kolaborasi sama Carl Zeiss. Jadinya juga bisa compete sama kamera profesional yang jauh lebih mahal. Jadi prinsip produk dari China itu selalu kayak gitu. Dengan budget yang affordable, produk mereka itu bisa kasih kualitas yang bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang jauh lebih besar. Dan ini berlaku buat yang lain-lain ya. Untuk mobil pun juga sama. Contoh BYD deh, Denza D9 itu baru rilis di publik, harganya itu 950 juta. Padahal Alphard itu harganya 1,4 M sampai 1,7 miliar. DeepSeek juga sama, buat model yang reasoning, harga API-nya itu lebih murah daripada ChatGPT. Ada beberapa poin penting yang gue bisa simpulin dari sejarah dan kesuksesan China. Yang pertama, gue sering dengar orang Indonesia kalau misalnya ngelihat negara lain yang lebih kecil itu suka punya alasan. Misal kayak Singapura. Mereka bilang, ya gampang lah Singapura, negaranya kan kecil. Tapi realitanya, China itu penduduknya 5 kali lipatnya kita, dan ukurannya ini juga 5 kali lipatnya kita. Jadi menurut gue ini cuma alasan doang lah ya. Menurut gue kita harus jujur sama diri sendiri, kalau misalnya jelek, ya bilang jelek, supaya kita bisa tahu apa aja yang kita harus perbaiki. Kedua, kalau misalnya kita lihat dari segi pertumbuhan GDP China, kemakmuran China ini hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Contoh, di eranya Mao itu terkenal dengan upaya untuk membuat ekonomi China itu serba swasembada. Di masa selanjutnya, Deng Xiaoping itu membuat kebijakan ekonomi praktis dengan mengadopsi kapitalisme. Dan ini sukses menumbuhkan ekonomi China di tahun 1980-an. Lalu di 2015, Xi Jinping bikin kebijakan Made in China 2025. Dan itu sekarang yang bisa membantu mereka produksi barang-barang high-tech sendiri dan ekonomi China itu terus bertumbuh. Jadi kita bisa pelajarin, perbaikan dan kemakmuran itu membutuhkan presiden yang bisa mereview era sebelumnya, apa yang tidak baik, dan bisa memperbaiki arah negara ke depannya. Dan presidensi pun juga ada ketegasan untuk membasmi korupsi. Ini penting banget ya untuk kemajuan sebuah negara. Kita semua tahulah kepastian hukum dan indeks korupsi kita itu kurang ideal. Tapi gue nggak mau lihat ke belakang, gue mau fokus lihat ke depan. Kedepannya bisa nggak nih ada titik perubahan? Dan seperti yang kita lihat di China, perubahan kebijakan yang drastis itu seringkali terjadi apabila ada penggantian rejim baru. Dan setiap rejim baru ini adalah harapan baru. Bisa nggak nih Pak Prabowo ningkatin kepastian hukum, nurunin indeks korupsi, memperbaiki sistem edukasi kita? Soalnya itu yang mengakibatkan Morgan Stanley mendowngrade kita dan mengakibatkan flow asing yang keluar secara deras. Padahal secara fundamental, perusahaan perbankan kita itu nggak ada masalah. Ini semuanya malah mengalami koreksi yang dalam. Anyway, kalau misalnya lu mau belajar jadi pengusaha, lu bisa nonton video ini. Atau kalau misalnya lu mau tahu gimana caranya bisa jadi financial independent dan bisa pensiun sebelum umur 33, lu bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.